Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Handoko selaku Kepala SDN Muslimin dan juga rekan saya kemarin ketika acara bimbingan teknis pemulihan dan reformasi kebijakan selaku penanggung jawab dari kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang kedua, yang terhormat rekan tenaga kependidikan dan pendidikan SDN Muslimin serta teman-teman dari kampus mengajar angkatan 6 yang merupakan aktor utama dari kegiatan literasi dan organisasi. Jadi hari ini izinkan saya melakukan diseminasi mengenai bimbingan pemulihan dan transformasi kebijakan melalui penguatan literasi angkatan 11 di SDN Muslimin. Sebelumnya, Bapak Handoko akan memberikan sambutan untuk memulai acara. Monggo Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Kependidikan Universitas Paramadina kita memberikan kesempatan dalam kegiatan bimbingan pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi serta salawat dan salam selalu kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana sahabat kita memiliki yang mulia. Ini yang disampaikan Pak Bupati bahwa literasi dan literasi adalah tanggung jawab kita semua. Apakah literasi? Sejatinya literasi adalah serangkaian kompetensi berpikir tentang teks dan menghubungkan teks dengan diri, teks lain, dan dunia yang lebih luas. Kompetensi ini diperoleh dari serangkaian kegiatan yang meningkatkan kecakapan berpikir beserta didik tentang teks dengan pendampingan guru. Guru perlu memiliki kompetensi literasi. Guru harus menguatkan kecakapan literasi dengan kefasihan membaca sebagai fondasi. Media yang tetap penting untuk meningkatkan kefasihan membaca. Kemudian kegiatan berikutnya dari bimbingan pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi angkatan 11 kemarin ada tindakan rencana tindak lanjut, yaitu tentang mendapatkan tugas membuat buku non-teks berbasis aksara dan buku non-teks berbasis tokoh. Buku non-teks jenis buku yang bertujuan agar dapat memberikan pengayaan pengetahuan, wawasan dan pengetahuan terhadap buku teks pelajaran dari kajian keilmuan tertentu. Adapun pembuatan buku teks non-teks harus selalu mempertimbangkan kesetaraan gender. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara teknis. Lebih lanjut nanti diterangkan oleh Mas Tri. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak, saya sudah dipanggil. Ya, jadi benar bahwa kaitannya. Nah, jadi di sini poin penting Gensi dalam buku non-teks bermutu untuk anak bahwa fokus membaca buku non-teks bermutu adalah anak, baik anak perempuan, laki-laki dan penyandang disabilitas, sehingga diharapkan tidak hanya anak secara umum tetapi juga mengandung disabilitas tanpa kita deskripsikan lebih lanjut apabila kita mengambil sebuah cerita mengenai disabilitas. Nah, di sini bagaimana seorang laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Maksudnya foto enggak ya, tergantung tinggi badan masing-masing. Terus di situ juga ada bagaimana kita selalu membantu orang lain, ada anak membantu seorang laki-laki
yang lebih tua, bagaimana seorang ibu yang saling bercengkrama dengan anak-anaknya tanpa hirauan yang lain. Nah, disabilitas di sini tujuannya adalah dapat membantu anak mengenali. Setelah mengenali, dia memahami bahwa dia juga anak umum tanpa perlu dipandang secara negatif oleh anak tersebut. Kemudian, nah di sini jangan hanya kita mengambil sebuah latar tokoh dari desa yang diinginkan dari BPMP kemarin, kalau bisa ceritanya yang mengenai dusun kita, dusunnya gambar ya, gambar, nah, dusun gambar. Jadi bagaimana di pedesaan kita angkat di dalam buku non-teks bermutu. Dan nah, ini salah satu contoh dari tokoh mengenai yuk kelihatan ya. Saya masuk di slide 2, gambarnya yang memang seperti ini, tidak ada yang tingkat kesulitan lebih tinggi. Ini masuk halaman cover 1 ini. Nah, kalau kita amati full color ya, jadi penokohannya tidak perlu rumit, benar-benar wah gambar dari kepala harus sekian, rambutnya harus sekian. Kita harus di situ dilihat yuk ini mengandung unsur apa. Coba diperhatikan matanya. Ini terlihat sepertinya buta ya. Jadi mengambil unsur gengsi dari disabilitas mengenai penglihatannya yang kurang. Nah, jadi kita sudah masuk ke mulai pelatihan awal. Monggo ditentukan satu tokoh yang Anda minati, kira-kira itu siapa, nama tokohnya atau karakternya bagaimana. Misalkan ya, siapa ini karakternya Tri berkeinginan untuk bermain sepak bola. Ya, Tri berkeinginan bermain sepak bola. Halangannya dia diajak teman-temannya untuk bersepeda. Nah, itu kan sudah konflik. Jadi halangannya adalah konflik. Bagaimana si Tri itu nanti bisa bermain sepak bola? Nah, begitu. Jadi ketemu siapanya ini Tri 2 halaman atau 1 ya. Keinginannya adalah bermain sepak bola, tetapi konfliknya atau halangannya adalah teman-temannya malah mengajak untuk bersepeda. Itu nanti jadi sebuah seperti membantu mengasuh akhirnya ketika orang tuanya sedang bekerja. Jadi monggo dari kelompok 1 ini kira-kira nama tokohnya siapanya? Nama tokohnya Maiko memiliki keinginan untuk bermain layang-layang. Maiko bermain layang-layang ya, karena saat ini sedang musimnya. Halangannya apa? Halangannya disuruh membantu mengasuh adiknya. Oh, jadi di situ konfliknya atau halangannya adalah Maiko ingin bermain layang-layang, akan tetapi oleh orang tuanya disuruh untuk mengasuh. Ya sudah tepat gitu. Jadi itu termasuk cerita sehari-hari ringan, karena target kita adalah pembaca awal fase. Nah, ya tepuk tangan untuk Bu Yeni. Kita coba dari kelompok 2, monggo untuk diceritakan hasil dari diskusinya. Yang pertama, adegan yang pertama itu Putih berada di taman. Untuk adegan yang kedua, Putih merasa kelaparan. Adegan ketiga, Putih akan pergi mencari makan. Yang keempat,
putih berbunyi. Adegan yang ketujuh, teman-teman putih itu menertawakan karena putih yang kelaparan. Terus adegan yang terakhir yang ke-8, akhirnya putih bersama teman-temannya makan. Mungkin agak direvisi Pak ya. Tidak menertawakan tapi tertawa bersama. Jadi sudah bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Setelah kita bekerja sama untuk membuat prakarya satu Purwarupa mengenai buku non-teks tokoh cerita. Jadi hasil dari hari ini kita sudah menyelesaikan draftnya untuk bisa kita buat pada kertas gambar ukuran A3. Harapan